Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria muda Surabaya yang bekerja sebagai pelayan hotel di Jepang menjalani hari-hari biasa, sampai suatu malam semuanya berubah gara-gara remote AC yang hilang. Ia dipanggil oleh wanita cantik, dibantu, lalu muncul permintaan 1 jam yang tak pernah ia bayangkan, disertai janji tip besar. Keputusan itu mengubah hidupnya selamanya. Tapi apakah ini awal keberuntungan atau justru awal masalah besar? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Raka adalah seorang pria muda asal Surabaya yang tumbuh di lingkungan sederhana. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat kedua orang tuanya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya seorang tukang bangunan, sementara ibunya berjualan makanan kecil di depan rumah. Hidup mereka tidak pernah berlebihan, tetapi selalu cukup untuk bertahan. Dari situlah Raka belajar arti tanggung jawab dan kerja keras. Ia bukan anak yang banyak bicara, tetapi dalam diamnya, ia menyimpan tekad besar untuk mengubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Seiring bertambahnya usia, Raka mulai merasakan tekanan hidup yang semakin nyata. Setelah lulus sekolah, ia mencoba berbagai pekerjaan di Surabaya, mulai dari menjadi kurir, penjaga toko, hingga membantu di bengkel. Namun, penghasilan yang ia dapatkan terasa tidak cukup untuk mewujudkan impiannya. Ia ingin membantu orang tuanya hidup lebih layak, memperbaiki rumah yang mulai rapuh, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk adik-adiknya. Semua itu membuatnya berpikir bahwa ia harus mengambil langkah yang lebih besar. Langkah yang mungkin penuh risiko, tetapi juga penuh harapan. Suatu malam, saat duduk di teras rumah sambil memandangi langit, Raka mendengar cerita dari seorang tetangga yang baru pulang dari Jepang sebagai TKI. Tetangganya itu bercerita tentang pekerjaan, gaji yang lebih besar, serta pengalaman hidup di negeri orang. Cerita itu membuat hati Raka bergetar. Ia mulai membayangkan dirinya berada di sana, bekerja dengan tekun, dan mengirim uang untuk keluarganya. Meskipun ia tahu bahwa hidup di luar negeri tidak mudah, ada dorongan kuat dalam dirinya yang mengatakan bahwa inilah kesempatan yang harus ia ambil. Keputusan untuk menjadi TKI bukanlah sesuatu yang diambil Raka dengan mudah. Ia berdiskusi panjang dengan orang tuanya, yang awalnya merasa khawatir melepas anak mereka jauh ke negeri orang. Ibunya bahkan sempat meneteskan air mata, takut jika Raka mengalami kesulitan atau diperlakukan tidak baik. Namun, Raka meyakinkan mereka bahwa ia akan baik-baik saja. Ia berjanji akan menjaga diri dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Perlahan, orang tuanya mulai mengerti bahwa ini adalah jalan yang dipilih Raka untuk masa depannya. Persiapan pun dimulai. Raka mengikuti pelatihan, belajar bahasa Jepang dasar, serta memahami budaya dan etika kerja di sana. Baginya, semua itu bukan hal mudah. Ia harus beradaptasi dengan bahasa yang asing dan kebiasaan yang berbeda dari yang selama ini ia kenal. Namun, setiap kali ia merasa lelah atau hampir menyerah, ia teringat wajah orang tuanya. Itu menjadi sumber kekuatan yang membuatnya terus melangkah maju. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Bandara terasa begitu ramai, tetapi di hati Raka justru terasa sunyi. Ia memeluk orang tuanya erat-erat, mencoba menyembunyikan rasa haru yang membuncah. Ibunya berulang kali berpesan agar ia menjaga kesehatan dan tidak lupa pulang. Ayahnya hanya menepuk bahunya pelan, tetapi tatapan matanya penuh kebanggaan. Saat pesawat mulai lepas landas, Raka menatap keluar jendela, melihat kota yang selama ini menjadi rumahnya perlahan mengecil. Di saat itu, ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Setibanya di Jepang, Raka langsung merasakan perbedaan yang begitu besar. Segalanya tampak teratur, bersih, dan berjalan dengan cepat. Orang-orang terlihat sibuk dengan urusan masing-masing, berjalan dengan langkah pasti tanpa banyak bicara. Awalnya, Raka merasa canggung dan sedikit takut. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang sama sekali berbeda dari Surabaya. Ia kemudian mulai bekerja di sebuah hotel di Tokyo. Pekerjaannya tidak terlalu rumit, tetapi membutuhkan ketelitian dan kedisiplinan tinggi. Setiap hari,
Ia bertugas merapikan kamar hotel, mengganti spray, membersihkan kamar mandi, dan memastikan semuanya dalam kondisi sempurna sebelum tamu datang. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu mungkin terlihat sepele. Namun bagi Raka, pekerjaan itu adalah langkah awal menuju impiannya. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Selain harus bekerja keras, ia juga harus berusaha memahami instruksi dalam bahasa Jepang yang masih belum sepenuhnya ia kuasai. Ia sering merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Namun, Raka tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha melakukan yang terbaik, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ia percaya bahwa kerja kerasnya suatu hari akan membuahkan hasil. Seiring waktu, Raka mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia bangun pagi, bersiap, lalu berangkat kerja dengan semangat yang ia paksa tumbuhkan setiap hari. Di hotel, ia bekerja dengan teliti, memastikan setiap kamar terlihat rapi dan nyaman. Ia belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan perlahan menjadi lebih percaya diri. Meskipun begitu, ada satu hal yang sering ia rasakan, kesepian. Hidup jauh dari keluarga membuatnya merindukan suasana rumah. Ia rindu suara ibunya yang memanggilnya makan, rindu obrolan santai dengan ayahnya, dan rindu tawa adik-adiknya. Di malam hari, setelah pulang kerja, ia sering duduk sendirian di kamar kecilnya, memandangi foto keluarga yang ia simpan di ponselnya. Namun, Raka tidak membiarkan kesepian itu mengalahkannya. Ia mencoba mengisi waktunya dengan hal-hal positif, seperti belajar bahasa Jepang lebih dalam atau sekadar berjalan-jalan di sekitar tempat tinggalnya. Ia mulai mengenal lingkungan sekitarnya, meskipun masih dengan rasa canggung. Perlahan, ia belajar bahwa hidup di negeri orang memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dijalani. Rutinitas yang dijalani Raka mulai terasa seperti siklus yang berulang. Hari demi hari berjalan hampir tanpa perbedaan. Ia bekerja, pulang, beristirahat, lalu kembali bekerja. Terkadang, ia merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan besar yang sedang ia tempuh. Suatu pagi, saat ia sedang merapikan salah satu kamar, ia berhenti sejenak dan menatap keluar jendela. Kota Tokyo terlihat begitu sibuk dan hidup, jauh berbeda dengan suasana kampung halamannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kembali semangatnya. Ia mengingat alasan mengapa ia datang ke sini, untuk keluarga, untuk masa depan, dan untuk dirinya sendiri. Tanpa ia sadari, hidup seringkali berubah pada saat yang tidak terduga. Di balik rutinitas yang terasa biasa, selalu ada kemungkinan bahwa sesuatu yang baru akan datang dan mengubah segalanya. Raka belum tahu bahwa dalam waktu dekat, ia akan bertemu dengan seseorang yang akan membawa warna baru dalam hidupnya. Seseorang yang akan menguji perasaannya, mengubah cara pandangnya, dan mungkin, mengubah arah hidupnya untuk selamanya. Beberapa hari setelah itu, suasana hotel tetap berjalan seperti biasa. Para tamu datang dan pergi silih berganti, membawa cerita mereka masing-masing yang tidak pernah benar-benar diketahui oleh Raka. Pagi itu, supervisor memberikan daftar kamar yang harus ia tangani. Di antara nomor-nomor kamar yang tertulis, ada satu kamar yang diberi tanda khusus, tamu baru, check-in siang hari, permintaan pelayanan ekstra rapi. Raka tidak terlalu memikirkannya, karena baginya semua kamar harus diperlakukan dengan standar yang sama. Namun entah mengapa, ia merasa sedikit penasaran. Saat waktu check-in tiba, Raka sempat melihat dari kejauhan seorang wanita yang berdiri di lobi hotel. Penampilannya sederhana, tetapi memiliki kesan elegan yang sulit dijelaskan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk kepada resepsionis. Cara berdirinya tenang, sorot matanya tajam namun tidak dingin. Raka hanya melihat sekilas sebelum kembali ke pekerjaannya, tetapi bayangan wanita itu sempat terlintas di pikirannya lebih lama dari yang ia kira. Siang itu, Raka mulai merapikan kamar yang nantinya akan ditempati wanita tersebut. Ia bekerja seperti biasa, mengganti spray dengan rapi, memastikan tidak ada debu di sudut ruangan, dan mengatur ulang posisi barang-barang agar terlihat nyaman.
Ia bahkan mengecek ulang beberapa kali, memastikan semuanya sempurna. Tanpa ia sadari, ia memberikan perhatian lebih pada kamar itu dibandingkan kamar lainnya. Ketika ia selesai, ia berdiri sejenak di tengah kamar, memandangi hasil kerjanya. Ada rasa puas kecil dalam hatinya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ia berharap tamu yang akan menempati kamar itu merasa nyaman. Setelah itu, ia keluar dengan tenang, menutup pintu perlahan seperti biasa, lalu melanjutkan pekerjaannya di kamar lain. Sore hari menjelang, suasana hotel mulai sedikit lebih ramai. Raka baru saja selesai membersihkan kamar terakhirnya ketika telepon internal di lorong berbunyi. Ia menghampiri dan mengangkatnya dengan sopan. Dari seberang, terdengar suara resepsionis yang memberitahukan bahwa seorang tamu di kamar yang tadi ia siapkan membutuhkan bantuan. Tanpa berpikir panjang, Raka segera menuju kamar tersebut. Langkahnya terasa sedikit berbeda kali ini, lebih cepat, namun juga lebih hati-hati. Sesampainya di depan pintu, ia merapikan pakaiannya dan mengetuk dengan sopan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Wanita yang ia lihat di lobi tadi berdiri di hadapannya. Untuk sesaat, Raka terdiam. Bukan karena sesuatu yang berlebihan, tetapi karena kehadiran wanita itu terasa begitu kuat. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap anggun. Ia mengenakan pakaian santai, rambutnya tergerai rapi, dan matanya menatap Raka dengan tenang. Wanita itu kemudian berbicara, menjelaskan bahwa ia kesulitan menemukan remote AC di kamar tersebut. Nada suaranya lembut, tidak tergesa-gesa, tetapi cukup jelas. Raka segera mengangguk dan meminta izin untuk masuk membantu. Ia berusaha tetap profesional, meskipun ada sedikit rasa gugup yang muncul dalam dirinya. Begitu masuk, ia langsung memperhatikan sekitar ruangan. Semua terlihat rapi, seperti yang ia tinggalkan sebelumnya. Namun, remote yang dimaksud memang tidak terlihat di tempat seharusnya. Raka mulai mencari dengan teliti, memeriksa meja, laci, hingga sisi tempat tidur. Proses pencarian itu ternyata memakan waktu lebih lama dari yang ia kira. Raka mencoba tetap fokus, tetapi ia bisa merasakan bahwa wanita itu sesekali memperhatikannya. Bukan tatapan yang mengganggu, melainkan seperti seseorang yang sedang menilai dengan tenang. Hal itu membuat Raka semakin berhati-hati dalam setiap gerakannya. Ia kemudian berlutut di sisi tempat tidur, mencoba melihat ke bagian bawah. Di sana, ia melihat sesuatu yang terselip di antara lipatan spray dan kasur. Dengan hati-hati, ia menarik benda itu keluar. Ternyata benar, itu adalah remote AC yang sedang dicari. Raka berdiri kembali dan menyerahkan remote tersebut kepada wanita itu dengan kedua tangan, sebagai bentuk sopan santun yang ia pelajari selama bekerja di Jepang. Wanita itu menerimanya sambil tersenyum tipis. "Terima kasih," ucapnya pelan. Raka membalas dengan anggukan kecil. Ia merasa lega karena bisa membantu, dan berharap tugasnya di kamar itu sudah selesai. Namun, suasana di dalam kamar terasa seolah belum benar-benar berakhir. Ada jeda hening yang cukup panjang, membuat Raka sedikit bingung apakah ia harus segera pergi atau menunggu instruksi lain. Ia akhirnya memberanikan diri untuk berkata bahwa jika tidak ada kebutuhan lain, ia akan kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, sebelum ia sempat melangkah pergi, wanita itu kembali berbicara. "Tunggu sebentar," kata wanita itu dengan suara yang tetap tenang. Raka menghentikan langkahnya dan menoleh. Ada sesuatu dalam nada suara wanita itu yang membuatnya tidak bisa langsung pergi begitu saja. Ia berdiri di tempat, menunggu dengan sikap sopan, meskipun di dalam hatinya mulai muncul rasa penasaran. Wanita itu berjalan beberapa langkah mendekat. Jarak di antara mereka kini tidak terlalu jauh, tetapi tetap terasa cukup untuk menjaga batas profesional. Ia menatap Raka sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Raka bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena situasi yang tidak biasa. Dalam pekerjaannya, jarang ada tamu yang berinteraksi lebih dari sekadar meminta bantuan singkat. Namun kali ini terasa berbeda. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa ia menghargai bantuan Raka.
Cara ia berbicara tidak berlebihan, tetapi terasa tulus. Ia juga menyebutkan bahwa tidak semua orang bekerja dengan ketelitian seperti yang ditunjukkan Raka. Ucapan itu membuat Raka sedikit terkejut. Ia tidak terbiasa mendapatkan pujian secara langsung, apalagi dari tamu hotel. Ia hanya menunduk sedikit dan mengucapkan terima kasih dengan sederhana. Namun, setelah itu, wanita tersebut kembali terdiam. Seolah masih ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi belum diungkapkan. Suasana menjadi sedikit tegang, tetapi bukan dalam arti negatif. Lebih seperti momen yang menggantung, menunggu sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Raka mulai merasa bahwa situasi ini sudah melewati batas rutinitas biasa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia bisa merasakan bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan kecil. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ia berdiri dengan tenang, mencoba menjaga sikap profesionalnya. Namun di dalam dirinya, berbagai pertanyaan mulai bermunculan. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa ia terasa begitu berbeda dari tamu lain? Dan mengapa pertemuan singkat ini meninggalkan kesan yang begitu dalam? Wanita itu akhirnya kembali berbicara, kali ini dengan nada yang sedikit lebih pelan. Ia mengatakan bahwa hidup seringkali mempertemukan orang-orang yang tidak terduga, di waktu yang juga tidak terduga. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan, mencoba memahami maksud di balik kata-kata tersebut. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang baru, tetapi belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar kamar, suara langkah kaki tamu lain terdengar samar. Kehidupan hotel terus berjalan seperti biasa. Namun di dalam kamar itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Tanpa disadari, pertemuan singkat ini mulai membuka pintu bagi perubahan dalam hidup Raka. Ia belum tahu sejauh apa perubahan itu akan membawanya. Namun satu hal yang pasti, hari itu bukan lagi hari yang biasa. Dan wanita di hadapannya bukan lagi sekadar tamu yang membutuhkan bantuan. Wanita itu akhirnya tersenyum, kali ini lebih jelas dan hangat dibanding sebelumnya. Senyum itu bukan sekadar bentuk sopan santun, melainkan seperti ungkapan rasa lega setelah menemukan sesuatu yang ia cari, meskipun mungkin bukan hanya remote AC. Ia memandang Raka dengan tenang, lalu mengucapkan terima kasih sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih dalam, seolah menghargai bukan hanya bantuan kecil yang diberikan, tetapi juga sikap dan ketulusan Raka saat bekerja. Raka merasakan sesuatu yang berbeda dari ucapan itu. Ia terbiasa menerima ucapan terima kasih dari tamu, tetapi kali ini terasa lebih personal. Ia hanya membalas dengan anggukan kecil, mencoba tetap sederhana. Namun di dalam hatinya, ada perasaan hangat yang perlahan muncul. Perasaan dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak bekerja jauh dari rumah. Wanita itu kemudian berjalan menuju meja kecil di dekat jendela, mengambil sesuatu dari tasnya. Gerakannya tenang dan tidak tergesa-gesa. Raka berdiri di tempatnya, menunggu dengan sopan, meskipun ia tidak yakin apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia merasa situasi ini semakin jauh dari rutinitas biasa yang selama ini ia jalani. Ketika wanita itu kembali mendekat, ia menyerahkan sesuatu kepada Raka. Bukan benda besar, melainkan sesuatu yang sederhana sebagai tanda terima kasih. Raka sempat ragu untuk menerimanya, tetapi wanita itu meyakinkannya dengan senyum kecil. Akhirnya, Raka menerimanya dengan hati-hati, mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Setelah itu, suasana kembali hening sejenak. Namun kali ini, keheningan itu tidak terasa canggung. Justru seperti ada ruang bagi keduanya untuk saling memahami tanpa harus banyak kata. Raka mulai merasa bahwa wanita ini bukan orang biasa. Cara berbicara, cara memandang, hingga sikapnya menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman hidup yang tidak sederhana. Wanita itu kemudian duduk di tepi tempat tidur, sementara Raka masih berdiri tidak jauh dari pintu. Ia tampak sedikit lebih santai sekarang, tetapi tetap menjaga sikap yang tenang. Ia memandang ke arah jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Raka ingin segera pamit, tetapi ada bagian dari dirinya yang merasa enggan untuk langsung pergi. Bukan karena alasan tertentu, tetapi lebih karena rasa penasaran yang semakin besar.
Ia merasa bahwa pertemuan ini belum benar-benar selesai. Wanita itu akhirnya kembali berbicara. Ia mulai menanyakan hal-hal sederhana tentang Raka, asalnya dari mana, sudah berapa lama bekerja di Jepang, dan apakah ia merasa betah. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar ringan, tetapi cara ia mendengarkan jawaban Raka membuat percakapan itu terasa lebih berarti. Raka menjawab dengan jujur, meskipun sedikit kaku di awal. Ia bercerita tentang Surabaya, tentang keluarganya, dan tentang alasan ia datang ke Jepang. Semakin lama, ia mulai merasa lebih nyaman. Percakapan yang awalnya terasa asing perlahan berubah menjadi lebih hangat. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk, seolah memahami apa yang dirasakan Raka. Ada momen di mana matanya terlihat sedikit berbeda, seperti seseorang yang teringat akan sesuatu di masa lalu. Namun ia tidak membahasnya secara langsung. Ia kemudian menceritakan sedikit tentang dirinya, meskipun tidak terlalu banyak. Ia mengatakan bahwa ia sering berpindah tempat, tidak memiliki waktu lama untuk tinggal di satu kota. Hidupnya penuh perjalanan, tetapi tidak selalu berarti ia merasa memiliki tempat untuk pulang. Kalimat itu membuat Raka terdiam sejenak. Ia tidak menyangka percakapan mereka akan sampai sejauh ini. Ada kesamaan yang samar di antara mereka, sama-sama jauh dari rumah, sama-sama menjalani hidup yang tidak selalu mudah. Raka mulai melihat wanita itu dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai tamu hotel, tetapi sebagai seseorang dengan cerita dan perasaan yang mungkin tidak jauh berbeda darinya. Perasaan itu membuat suasana di antara mereka menjadi lebih dekat, meskipun mereka baru saja bertemu. Namun, di balik kedekatan yang mulai terasa, Raka tetap berusaha menjaga batas. Ia sadar bahwa ia sedang bekerja, dan wanita itu adalah tamu. Ia tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Percakapan mereka berlanjut dengan alur yang mengalir. Tidak ada paksaan, tidak ada topik yang terlalu berat, tetapi semuanya terasa tulus. Raka bahkan sempat tersenyum, sesuatu yang jarang ia lakukan saat bekerja. Wanita itu memperhatikan hal itu. Ia mengatakan bahwa Raka terlihat berbeda saat tersenyum, lebih ringan dan lebih hidup. Ucapan itu membuat Raka sedikit malu, tetapi juga merasa dihargai. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian seperti itu. Waktu berjalan tanpa terasa. Raka mulai menyadari bahwa ia sudah berada di kamar itu lebih lama dari yang seharusnya. Namun anehnya, ia tidak merasa terganggu. Justru ada perasaan tenang yang sulit ia jelaskan. Di sisi lain, wanita itu tampak semakin santai. Ia tidak lagi terlihat seperti tamu yang baru datang, melainkan seperti seseorang yang sedang beristirahat dari perjalanan panjang. Kehadiran Raka seolah memberikan sedikit jeda dalam hidupnya yang penuh kesibukan. Namun, di balik semua itu, Raka mulai merasakan bahwa percakapan ini mungkin akan mengarah ke sesuatu yang tidak ia duga. Ada perubahan kecil dalam nada suara wanita itu, lebih pelan, lebih hati-hati, seolah sedang mempersiapkan sesuatu untuk diungkapkan. Suasana di kamar kembali berubah menjadi lebih tenang. Kali ini bukan karena keheningan biasa, tetapi seperti momen sebelum sesuatu yang penting terjadi. Raka berdiri dengan sikap yang lebih waspada, mencoba membaca situasi tanpa terlihat mencolok. Wanita itu memandangnya cukup lama, seolah sedang memastikan sesuatu dalam pikirannya. Tatapannya tidak membuat Raka merasa tidak nyaman, tetapi cukup untuk membuatnya menyadari bahwa momen ini berbeda dari sebelumnya. Raka merasakan detak jantungnya kembali meningkat. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan wanita itu, tetapi ia bisa merasakan bahwa kata-kata berikutnya akan membawa perubahan. Ada rasa ragu yang mulai muncul, bercampur dengan rasa ingin tahu. Di dalam pikirannya, Raka mencoba mengingat kembali alasan utamanya berada di tempat ini, bekerja. Membantu keluarga, dan menjaga dirinya agar tetap berada di jalur yang benar. Namun di saat yang sama, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hidup seringkali menghadirkan situasi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Wanita itu akhirnya menarik napas pelan, seolah mengumpulkan keberanian. Ia membuka mulut untuk berbicara, dan pada saat itu, Raka tahu bahwa apapun yang akan ia dengar setelah ini, akan menjadi titik yang menentukan arah dari pertemuan mereka. Dan di antara jarak yang tidak terlalu jauh itu, dengan suasana yang penuh ketegangan halus, waktu seakan berhenti sejenak, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya.
Wanita itu akhirnya mulai berbicara, namun tidak langsung menyampaikan maksud yang sebenarnya. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, seolah tidak ingin menyinggung atau membuat Raka merasa tertekan. Ia mengatakan bahwa hidup seringkali mempertemukan orang dalam situasi yang tidak biasa, dan terkadang keputusan yang diambil dalam momen seperti itu bisa membawa dampak yang besar. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia masih belum sepenuhnya memahami arah pembicaraan tersebut. Nada suara wanita itu tetap lembut, tetapi ada keseriusan yang tidak bisa diabaikan. Ia kemudian menambahkan bahwa setiap orang memiliki pilihan dalam hidup, dan tidak ada yang sepenuhnya benar atau salah, yang ada hanyalah konsekuensi dari pilihan tersebut. Kalimat itu membuat Raka berpikir. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Raka mencoba tetap tenang. Ia menarik napas perlahan, berusaha menjaga pikirannya tetap jernih. Dalam dirinya, ada perasaan campur aduk, antara rasa penasaran, kehati-hatian, dan sedikit kegelisahan. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan bahwa situasi ini mulai bergerak ke arah yang tidak biasa. Wanita itu kemudian menatapnya lebih dalam, seolah ingin memastikan bahwa Raka benar-benar memahami setiap kata yang ia ucapkan. Tidak ada tekanan dalam tatapannya, tetapi ada harapan kecil yang tersirat. Harapan bahwa Raka akan tetap mendengarkan hingga akhir. Setelah jeda sejenak, wanita itu akhirnya mengungkapkan permintaan yang sejak tadi ia tahan. Namun cara ia menyampaikannya tetap penuh pertimbangan. Ia tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau langsung, melainkan menjelaskan bahwa ia sedang mencari seseorang yang bisa menemaninya berbincang dan menghabiskan waktu sejenak. Karena ia merasa sangat lelah dengan kehidupannya yang terus bergerak tanpa henti. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia selalu dikelilingi oleh kesibukan dan orang-orang, tetapi jarang memiliki kesempatan untuk benar-benar merasa dekat dengan seseorang. Ada rasa sepi yang tidak terlihat dari luar, tetapi sangat nyata ia rasakan. Dan entah mengapa, dalam waktu singkat itu, ia merasa Raka adalah seseorang yang bisa ia percaya untuk berbagi waktu, meskipun hanya sebentar. Raka terdiam. Ia tidak menyangka bahwa permintaan itu akan mengarah ke sesuatu yang lebih personal. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa permintaan itu tidak sepenuhnya salah. Wanita itu tidak memaksa, tidak menuntut, hanya meminta ditemani dalam kesederhanaan yang mungkin terasa sepele bagi sebagian orang. Namun tetap saja, bagi Raka, ini adalah situasi yang tidak biasa. Ia adalah seorang pekerja hotel, dan ada batasan yang harus ia jaga. Ia mulai berpikir tentang pekerjaannya, tentang aturan yang mungkin ia langgar, dan tentang risiko yang bisa terjadi. Dalam diamnya, Raka mencoba menimbang semua kemungkinan. Ia teringat akan keluarganya di Surabaya, tentang tujuan awalnya datang ke Jepang. Ia tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa merusak semuanya. Namun di sisi lain, ia juga melihat wanita di hadapannya bukan sebagai seseorang yang ingin memanfaatkan situasi, melainkan sebagai manusia yang sedang membutuhkan kehadiran orang lain. Wanita itu tampak memahami keraguan Raka. Ia tidak mendesak, bahkan sempat mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Raka menolak. Ia hanya ingin jujur dengan apa yang ia rasakan, tanpa memaksakan kehendak. Sikap itu justru membuat Raka semakin sulit mengambil keputusan. Raka akhirnya mengangkat pandangannya dan menatap wanita itu. Untuk pertama kalinya, ia mencoba benar-benar melihat bukan hanya penampilannya, tetapi juga perasaan yang tersembunyi di balik sikap tenangnya. Ia melihat kelelahan, kesepian, dan mungkin juga harapan kecil. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu hitam dan putih. Ada banyak hal di antaranya yang tidak bisa dijelaskan dengan aturan sederhana. Dan dalam momen itu, ia merasa sedang berdiri di persimpangan, antara tetap berpegang pada batas yang ia kenal, atau membuka diri pada sesuatu yang baru dan belum ia pahami sepenuhnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Tidak ada suara selain napas mereka berdua dan suara samar dari luar kamar. Raka akhirnya mengambil keputusan, bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan pertimbangan yang matang dalam waktu singkat itu. Ia memilih untuk tetap berada di sana, setidaknya untuk beberapa saat.
Bukan karena dorongan tertentu, tetapi karena ia merasa bahwa membantu seseorang tidak selalu harus dalam bentuk yang ia pahami sebelumnya. Terkadang, kehadiran sederhana bisa menjadi sesuatu yang berarti. Wanita itu terlihat sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih tulus dan lebih ringan. Tidak ada euforia berlebihan, hanya rasa lega yang sederhana. Ia mengucapkan terima kasih dengan pelan, seolah tidak ingin merusak momen yang ada. Mereka kemudian duduk dengan jarak yang wajar, mulai berbicara tentang hal-hal ringan. Percakapan itu tidak lagi terasa kaku. Justru semakin lama, suasana menjadi lebih hangat dan nyaman. Raka mulai merasa bahwa keputusannya tidak sepenuhnya salah. Ia tetap berhati-hati, tetap menjaga sikap, tetapi juga mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa pertemuan ini mungkin memiliki arti yang lebih dari sekadar kebetulan. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, suasana di dalam kamar berubah menjadi lebih akrab. Mereka berbagi cerita, tawa kecil, dan keheningan yang tidak lagi terasa canggung. Raka merasa seperti menemukan sisi lain dari hidupnya yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas kerja yang monoton. Wanita itu pun terlihat berbeda. Ia tidak lagi tampak seperti sosok misterius yang sulit ditebak, melainkan seseorang yang sederhana, dengan perasaan yang sama seperti orang lain. Ia bisa tersenyum, bisa merasa lelah, dan bisa merasa sendiri. Namun, di balik kehangatan itu, Raka tetap sadar bahwa semua ini memiliki batas. Ia tidak tahu bagaimana pertemuan ini akan berakhir, atau apakah mereka akan bertemu lagi setelah hari ini. Tetapi ia tahu bahwa momen ini akan menjadi bagian dari hidupnya yang tidak mudah dilupakan. Saat akhirnya Raka bersiap untuk kembali ke pekerjaannya, ia berdiri dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya seorang pekerja hotel yang menjalankan tugas, tetapi juga seseorang yang baru saja mengalami sesuatu yang mengubah cara pandangnya. Di depan pintu, sebelum ia benar-benar pergi, mereka saling menatap sejenak. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi cukup untuk menyampaikan bahwa pertemuan ini belum benar-benar selesai. Dan mungkin, di waktu yang tidak terduga, cerita mereka akan berlanjut ke bab berikutnya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Raka. Ia kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, bangun pagi, berangkat kerja, membersihkan kamar, dan menyelesaikan tugas satu persatu. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah ada energi baru yang mengalir dalam hidupnya. Sesekali, tanpa sadar, pikirannya kembali pada wanita itu, pada percakapan mereka, pada tatapan yang penuh makna, dan pada suasana hangat yang tidak bisa ia lupakan. Raka mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan itu tetap hadir di sela-sela kesibukannya. Ia bahkan sempat bertanya pada dirinya sendiri, apakah pertemuan itu benar-benar nyata atau hanya perasaan sesaat karena kesepian. Namun setiap kali ia mengingat detail kecil, cara wanita itu berbicara, cara ia tersenyum, Raka yakin bahwa semua itu benar-benar terjadi. Di sisi lain, ia juga mulai menyadari bahwa ia menunggu sesuatu. Bukan sesuatu yang pasti, tetapi harapan kecil untuk bisa bertemu lagi. Harapan itu ia simpan rapat-rapat, karena ia tidak ingin terlalu berharap pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Raka mulai berpikir bahwa mungkin pertemuan itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup mereka masing-masing. Ia mencoba menerima kenyataan itu, meskipun ada sedikit rasa kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Namun pada suatu sore, saat ia sedang membantu di lorong lantai yang sama, ia melihat nama yang tidak asing di daftar kamar yang baru saja check-in. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia memastikan sekali lagi, takut kalau ia hanya salah membaca. Tetapi tidak, nama itu benar, wanita yang sama. Perasaan yang sebelumnya ia tahan kini muncul kembali. Ada rasa gugup, tetapi juga rasa senang yang sulit disembunyikan. Ia mencoba bersikap biasa saja, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan kedua. Ketika ia akhirnya kembali berdiri di depan pintu kamar itu,
Situasinya terasa sangat mirip dengan pertama kali. Namun kali ini, perasaannya jauh lebih dalam. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati, dan saat pintu terbuka, wanita itu berdiri di sana dengan senyum yang seolah mengatakan bahwa ia juga mengingat segalanya. Pertemuan kedua itu terasa lebih mudah. Tidak ada lagi kecanggungan seperti sebelumnya. Mereka sudah saling mengenal, setidaknya sedikit. Percakapan mengalir lebih cepat, lebih natural, seolah mereka melanjutkan sesuatu yang sempat terhenti. Raka mulai melihat sisi lain dari wanita itu. Sisi yang lebih terbuka, lebih jujur. Ia tidak lagi hanya berbicara tentang hal-hal umum, tetapi juga mulai berbagi cerita yang lebih dalam. Tentang tekanan hidup, tentang keputusan-keputusan sulit, dan tentang kesepian yang sering datang di tengah kesibukan. Raka pun melakukan hal yang sama. Ia menceritakan lebih banyak tentang keluarganya, tentang impiannya, dan tentang perjuangan yang ia jalani selama ini. Ia tidak lagi merasa harus menjaga jarak sepenuhnya. Ada kepercayaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Dalam setiap percakapan, ada momen-momen kecil yang membuat mereka tersenyum. Bukan karena hal besar, tetapi karena kebersamaan itu sendiri. Raka mulai menyadari bahwa kehadiran wanita itu memberikan warna baru dalam hidupnya. Warna yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Tidak selalu lama, tidak selalu direncanakan, tetapi cukup untuk membuat hubungan itu semakin kuat. Mereka mulai saling memahami tanpa harus banyak kata. Bahkan dalam keheningan, mereka tetap merasa nyaman. Raka mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa simpati. Ia tidak berani menyebutnya secara langsung, tetapi ia tahu bahwa perasaannya terhadap wanita itu telah berubah. Ia tidak lagi hanya ingin membantu atau menemani, tetapi juga ingin melihat wanita itu bahagia. Di sisi lain, wanita itu juga menunjukkan hal yang sama. Ia mulai lebih sering tersenyum, lebih terbuka, dan lebih santai saat bersama Raka. Ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, kehangatan yang tidak bisa dibuat-buat. Namun, di balik semua itu, Raka tetap menyimpan kekhawatiran. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak sederhana. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, dengan latar belakang dan kehidupan yang tidak sama. Ia tidak tahu kemana arah hubungan ini akan berjalan, dan apakah mereka bisa mempertahankannya. Suatu malam, setelah pertemuan yang terasa lebih lama dari biasanya, Raka berjalan pulang dengan langkah pelan. Udara malam Tokyo terasa dingin, tetapi hatinya justru terasa hangat. Ia memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, seolah setiap cahaya membawa cerita yang berbeda. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba memahami apa yang sedang ia rasakan. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Jepang, ia tidak merasa benar-benar sendiri. Ada seseorang yang ia pikirkan, seseorang yang memikirkan dirinya juga. Namun di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ia tidak tahu apakah semua ini akan bertahan, atau hanya menjadi kenangan yang indah tetapi singkat. Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, tetapi tidak ada jawaban pasti. Raka akhirnya melanjutkan langkahnya, dengan pikiran yang penuh namun hati yang tenang. Ia tidak mencoba memaksakan masa depan, tetapi memilih untuk menjalani apa yang ada saat ini. Di tengah kota asing yang dulu terasa begitu dingin, kini ia menemukan sesuatu yang menghangatkan, sebuah hubungan yang tumbuh dari pertemuan tak terduga. Dan dalam diam, ia mulai percaya bahwa mungkin, di balik semua perjalanan ini, ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.